Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang hakikat demokrasi Pancasila. Nah, langsung saja kita akan membahasnya lebih lanjut. Bapak Abraham Lincoln, Presiden ke-16 USA, Amerika Serikat, mengatakan bahwa demokrasi is a government of the people, by the people, and for the people. Yang artinya bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Latin, demos artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan, yang diartikan sebagai pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi formal yaitu sistem pemerintahan yang dimana kedaulatan tidak dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri, tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih di lembaga perwakilan. Sedangkan demokrasi material disebut sebagai asas yang dipengaruhi sikap histori suatu bangsa yang dikenal dengan demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Di negara Indonesia telah menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila, yang artinya penyelenggaraan pemerintah dan didasari sila-sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa topologi demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung, yang dimana warga negara secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik bukan melalui perwakilan yang dipilih. Demokrasi konstitusional, yang dimana kekuasaan pemerintah dibatasi dan diatur oleh konstitusi, yang merupakan dokumen hukum dasar yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta hak-hak warga negara. Demokrasi borjuis, yaitu dimana sistem politik yang secara formal menjamin hak dan kebebasan yang sama bagi semua warga negara, namun pada praktiknya didominasi oleh kelas borjuis atau pemilik modal. Selanjutnya, demokrasi rakyat adalah konsep Marxis-Leninis yang menekankan kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan untuk mencapai tujuan sosialisme. Yang terakhir, demokrasi perwakilan liberal, yaitu di mana warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk mengambil keputusan politik, yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip liberalisme seperti kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Demokrasi Pancasila dalam konsep dan teori bernegara Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia meliputi kebebasan atau persamaan, freedom, equality, kedaulatan rakyat, people sovereignty, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yang memiliki prinsip-prinsip. Selanjutnya, hubungan demokrasi dan kebudayaan asli Indonesia. Demokrasi Pancasila digali dan dijiwai oleh nilai-nilai luhur kebudayaan asli Indonesia, seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan semangat kekeluargaan. Dengan demikian, kebudayaan asli Indonesia menjadi landasan prinsip-prinsip kehidupan dan ruh bagi praktik demokrasi Pancasila, memastikan keselarasan dengan jati diri bangsa. Sumber ini bisa kalian cari di jurnal dan YouTube yang sudah kami cantumkan di layar ini. Nah, sekian video edukasi yang bisa kita sampaikan. Saya, Murtiningrum, NIM 029, mewakili pengisi suara video kali ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.